Selamat datang kembali di channel YouTube SCP Indonesia Lin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan update petualangan Freya dan teman-teman. Selamat menyaksikan. Hanya seminggu setelah misi di desa Polo Gumantung, Freya kini tengah menikmati kegiatan perkemahan perjusami yang diadakan sekolahnya. Acara ini bertempat di Nawang Jagat, sebuah tempat wisata di bawah Gunung Merapi di daerah Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Udara pegunungan terasa sangat sejuk dan menyegarkan. Di antara pepohonan pinus yang menjulang tinggi, para siswa sibuk dengan tugas masing-masing. Freya yang mendapatkan regu Wijaya Kusuma bersama Intan, Rena, dan Michelle. Dia terlihat sangat bersemangat mengikuti berbagai aktivitas seperti membangun tenda dum, menyiapkan tempat masak, dan menerima instruksi dari kakak pembina. Kegembiraannya begitu kentara. Bahkan ketika ia harus mendapatkan pekerjaan berat seperti mengangkat kayu bakar atau mengambil air. Saat malam mulai menyelimuti perkemahan, selepas maghrib, Freya menemani Michelle mengambil jatah makanan dari tenda ransum pusat. Tawa siswa-siswa lain terdengar dari kejauhan, bercampur dengan suara jangkrik dan gemerisik daun yang tertiup angin. Dalam perjalanan kembali ke tenda, sesuatu yang aneh terjadi. Di balik semak-semak, sebuah bayangan besar bergerak cepat. Freya seketika menghentikan langkahnya, bulu kuduknya meremang. Bayangan itu tampak melintas sekilas di antara pepohonan, begitu cepat hingga nyaris seperti ilusi. "Michelle, kamu kembali dulu ke tenda. Aku mau ke toilet sebentar," ujar Freya, menyembunyikan rasa penasarannya. Michelle menatapnya curiga. "Kamu yakin gak mau aku temani?" Freya menggeleng cepat. "Gak perlu, aku cuma sebentar saja kok." Michelle akhirnya mengangguk dan berjalan kembali ke tenda. Sementara Freya berbalik, mendekati semak tempat bayangan itu menghilang. Jantungnya berdetak lebih cepat saat sebuah pendaran merah tampak dari balik pepohonan. Sepasang mata besar dan merah menatapnya dalam kegelapan. Ada sesuatu yang mendalam dan purba dalam sorot mata itu, sesuatu yang membuat Freya merasakan kombinasi aneh antara ketakutan dan kekaguman. Namun, berbeda dari dulu, Freya kini lebih berani. Dengan langkah mantap, ia mencoba mendekati entitas tersebut. Begitu mendekat, sosok di balik pepohonan itu akhirnya terungkap. Ternyata itu seekor kelinci. Tapi bukan kelinci biasa. Tubuhnya sebesar 2 kali ukuran manusia normal, dengan bulu coklat yang lebat, dan ekornya memanjang hingga 3 meter. Matanya yang berwarna merah menyala, tampak menyoroti Freya seolah mengukur niatnya. Alih-alih takut, Freya justru mengingat film animasi Pokemon yang sering ia tonton semasa kecil. Kelinci itu terlihat bingung dan waspada. Freya mencoba meraih tangannya ke arah kelinci tersebut, berharap bisa menyentuhnya. Namun, seketika kelinci itu berubah agresif. Ia mundur, mengeluarkan lolongan keras yang menggema di tengah hutan, sesuatu yang tak lazim untuk seekor kelinci. Lalu kemudian, kelinci itu kembali melompat dan menghilang ke arah hutan. Lolongan itu menggetarkan dada Freya, membuat udara di sekelilingnya terasa lebih dingin. Freya tersentak dan terjatuh terduduk. Tubuhnya masih gemetar akibat kejadian aneh barusan. Dengan cepat, ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan handphone. Jemarinya lincah mencari satu kontak. Panggilan tersambung. Dari seberang, suara familiar menyapa. "Iya, ada apa Freya? Tumben menelepon aku." Freya menelan ludah, lalu setengah berbisik berkata, "Mbak Mia, sepertinya aku baru saja melihat satu entitas anomali." Di ujung telepon, ada jeda beberapa detik sebelum suara Mia terdengar kembali, kali ini lebih serius. "Ceritakan padaku semuanya, dari awal." Freya menjelaskan semua yang telah dilihatnya.
Mia terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Ternyata berada di situ selama ini, salah satu koin coklat yang hilang." Freya mengernyit. "Apa yang kamu maksud dengan koin coklat?" Mia tidak langsung menjawab, tetapi ia berjanji akan menjelaskannya nanti ketika sudah sampai di sana. Ia berencana pergi ke Nawang Jagat keesokan harinya. Sebelum menutup telepon, Mia berpesan agar Freya tidak mengejar makhluk tersebut dan segera kembali ke perkemahannya. Keesokan paginya, Freya masih sibuk dengan kegiatan pramuka, mengikuti lomba semafor, lomba Morse, dan berbagai tantangan lainnya. Di waktu istirahat siang, tiba-tiba Mia menelepon lagi. "Halo Freya, aku sekarang sudah dekat Nawang Jagat," kata Mia. "Aku ada di sebuah warung kecil di depan Museum Ulen Sentalu. Bisa ke sini sebentar?" Freya meminta izin sebentar dan segera menuju warung tersebut. Di sana, Mia sudah menunggu dengan secangkir kopi di tangannya. Tampak cantik dengan setelan jeans yang rapi. Mereka duduk di luar, di bawah rindang pepohonan. Mia lalu mulai berbicara. "Freya, yang kamu lihat semalam mungkin bukan sekadar kelinci biasa. Ada sebuah anomali di daftar yang dimiliki Lien bernama Kotak Madu Buto." Freya mengernyit. "Kotak Madu Buto? Apa itu?" Alih-alih langsung menjawab, Mia mulai bercerita. Dulu, sebelum era reformasi, ada sebuah snack yang cukup terkenal dan disukai oleh anak-anak, yaitu berupa coklat berbentuk koin, biasanya dibungkus kertas warna emas. Namun, sebuah anomali muncul, sebuah kotak snack koin coklat yang dibeli oleh seorang anak ternyata memiliki kekuatan tersembunyi. Siapapun yang memakan coklat manis itu akan kehilangan kesadaran dan berubah menjadi buto atau raksasa, serta menjadi liar dan agresif dengan kekuatan abnormal. Kala itu, seorang anak lepas kendali dan mengamuk setelah memakan snack tersebut. Namun, tim Lien berhasil menenangkannya. Semua kotak snack coklat itu kemudian disita oleh tim Lien untuk diamankan. Sejak saat itu, entitas ini dikenal sebagai Kotak Madu Buto, kotak makanan manis yang menyebabkan kekacauan. Namun, dalam perjalanan pulang, sebuah kecelakaan terjadi. Mobil tim Lien bertabrakan dengan sebuah truk yang melaju kencang dari arah berlawanan. Seluruh isi kotak snack itu berhamburan. Saat petugas Lien mencoba mengumpulkannya kembali, anehnya setengah dari koin coklat tersebut menghilang secara misterius. Sejak saat itu, banyak fenomena anomali yang terjadi diakibatkan oleh koin-koin yang hilang tersebut. Meskipun tim Lin berusaha sekeras mungkin untuk mengumpulkan semua koin tersebut, hingga kini 3 koin masih belum juga ditemukan. "Dan beruntungnya, kamu menemukan salah satunya kemarin," ujar Mia dengan senyum tipis. Freya menatapnya dengan serius. "Jadi, apa yang akan dilakukan Lien terhadap kelinci raksasa itu?" "Tentu kami akan mencoba menangkapnya malam ini," jawab Mia. "Lebih aman saat malam, jauh dari pantauan masyarakat awam. Apakah kamu mau ikut Freya?" Tentu saja, tanpa ragu, Freya mengangguk antusias. Mereka menghabiskan sisa waktu istirahat Freya dengan menikmati kopi hangat dan jagung bakar khas Kaliurang. Sementara pikiran Freya dipenuhi dengan rencana petualangan malam nanti. Sore itu, menjelang waktu maghrib, Mia tiba di bumi perkemahan tempat Freya sedang mengikuti perjusami. Dengan langkah tenang, ia mendekati area perkemahan dan segera menemukan tenda pembina berada. Dengan senyum ramah, ia memperkenalkan dirinya sebagai saudara Freya dan meminta izin kepada kakak pembina untuk membawa Freya keluar sebentar untuk pergi belanja kebutuhan.
Kakak pembina, setelah memastikan bahwa jadwal kegiatan hari itu sudah selesai, memberikan izin dengan batas waktu hingga pukul 23 WIB. Ketika mengetui Mia datang, Freya segera bersiap mengikuti Mia pergi. Setelah maghrib, Mia mengajak Freya menuju lokasi yang telah mereka tentukan sebagai tempat berburu kelinci anomali. Dalam perjalanan, Freya merasa ragu. Mbak Mia, waktu kita cukup nggak? Aku cuma diizinkan sampai jam 8 malam loh. Mia hanya tersenyum tipis dan berkata, kita berdoa saja, semoga semuanya berjalan lancar dan cepat. Mobil Mia melaju dengan kecepatan tinggi, menembus jalanan yang semakin menanjak ke arah puncak Gunung Merapi. Udara malam mulai terasa dingin menusuk kulit. Setelah beberapa saat, mobil berbelok keluar dari jalur utama dan masuk ke dalam kawasan hutan yang cukup lebat. Pepohonan menjulang tinggi, menciptakan bayangan gelap yang berkelebat saat mereka melewati jalanan berbatu. Dari kejauhan, sebuah cahaya api unggun kecil terlihat menjadi titik terang di tengah gelapnya hutan. Saat mobil mendekat, tampak beberapa orang sudah berkumpul di sana. Selain itu, ada juga sebuah truk kecil yang tampaknya digunakan sebagai kendaraan perlengkapan. Begitu mereka turun dari mobil, dua orang langsung mendekati mereka. Salah satunya, seorang wanita cantik berpakaian adventure, serta pria bertubuh tegap, memperkenalkan diri. Halo, aku Hamda, dan ini Pak Lutfi. Kami bagian dari tim Lian Specialist Tools dan Equipment. Semua perlengkapan perangkap sudah disiapkan. Hamda menunjuk ke arah sebuah kandang besar yang tergantung di antara dua pohon, serta beberapa perangkap canggih yang telah dipasang di sekitar area. Mia mengangguk puas melihat kesiapan mereka. Freya, yang baru pertama kali melihat persiapan seperti ini, tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Wow, peralatannya keren sekali. Kalau semuanya sudah dipersiapkan mereka, lalu apa tugas kita, Mbak Mia? Mia menoleh ke arah Freya, lalu tersenyum simpul sebelum mengedipkan mata. Apalagi, tentu saja kita akan menjadi umpan untuk menjebak kelinci itu. Freya melongo, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia menggelengkan kepala sambil menghela napas. Serius, Mbak? Aku harus jadi umpan. Mia hanya tertawa kecil, sementara di sekeliling mereka, tim mulai bersiap untuk perburuan yang akan segera dimulai. Setelah semua persiapan dilakukan, Mia membawa Freya menuju lokasi yang telah ditentukan. Hamda dan Lutfi sudah lebih dulu berada di sana, menyusun rencana untuk menangkap kelinci anomali tersebut. Freya, ikut aku, kata Mia sambil menggami tangannya. Kita harus mempersiapkan sesuatu untuk memancing kelinci itu keluar. Freya mengangguk dan mengikuti Mia menuju sebuah meja kecil di dekat semak-semak. Hamda sudah menunggu di sana, sementara Lutfi tetap bersembunyi di dekat perangkap yang telah dipersiapkan. Di atas meja ada beberapa benda yang tampak seperti umpan, setumpuk wortel segar, dan sedirigen besar susu. Mbak Mia, kenapa kita memakai wortel dan susu? Tanya Freya penasaran. Mia tersenyum dan menjelaskan. Makhluk yang terpengaruh oleh koin coklat ini biasanya memiliki kecenderungan campuran. Maksudnya, mereka tidak sepenuhnya berubah menjadi Buddha, tetapi ada sifat-sifat yang terpengaruh. Seperti kelinci ini, dia tetap mempertahankan bentuk kelincinya, tetapi menjadi lebih besar dan agresif. Namun, dia masih menyukai makanan favoritnya, yaitu wortel. Hamda yang berdiri di sebelah mereka mengangguk. Benar, jadi kita akan mencoba memancingnya dengan wortel ini, lalu kita akan melumurinya dengan susu. Sebab biasanya coklat koin berkaitan dengan unsur susu. Dengan hati-hati,
Hamda menyiramkan susu tersebut ke atas wortel, membiarkannya sedikit mengering agar aroma khasnya lebih kuat. Freya melihat itu seperti sesuatu yang aneh. Setelah semua persiapan selesai, Mia mengambil dupa besar dari dalam ranselnya dan menyalakannya. Asap putih mengepul perlahan, menyebarkan aroma yang khas di udara malam. Freya mengerutkan dahi, merasa sedikit pusing karena bau yang aneh itu. "Mbak Mia, ini dupa apa?" tanyanya sambil menutup hidung. Mia tersenyum tipis. "Ini dupa khusus berbahan hormon kelinci betina. Jika sebesar ini, aku yakin kelinci itu akan segera datang." Freya menelan ludah. "Jadi kita memancingnya dengan aroma kelinci betina?" "Tepat sekali," jawab Mia yakin. "Kita akan memancing naluri alaminya untuk keluar dari persembunyiannya." Mereka berdua mulai berjalan perlahan ke jalan setapak, membiarkan asap dupa itu terbawa angin. Suasana semakin sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan dedaunan yang tertiup angin. Hampir 10 menit berlalu, tetapi belum ada tanda-tanda kelinci itu muncul. Freya mulai gelisah dan melirik Mia. "Atau jangan-jangan kelincinya sedang pergi ke area lain, Mbak?" tanyanya dengan nada ragu. Mia tetap tenang. "Sabar dulu ya, kita tunggu 5 menit lagi." Namun, sebelum sempat menunggu lebih lama, sesuatu tiba-tiba jatuh tepat di depan mereka dengan suara keras. Freya terkejut dan hampir berteriak, tetapi Mia cepat-cepat menenangkannya dengan gerakan tangan. Dengan hati-hati, mereka mendekati benda itu. "Cuma ranting pohon yang patah," gumam Freya lega, meskipun jantungnya masih berdebar kencang. Mia menghela napas dan mengulurkan tangan untuk menyingkirkan ranting itu dari jalan. Tetapi sebelum sempat menyentuhnya, suara teriakan terdengar dari earphone mereka. "Mia, di belakang kalian!" Itu suara Hamda. Spontan, mereka berdua menoleh ke belakang, dan di sana, tepat di belakang mereka, sepasang mata merah besar menatap tajam dengan garang. Kelinci itu akhirnya muncul. "Freya, lari!" seru Mia dengan panik. Tanpa berpikir panjang, Freya segera berbalik dan berlari secepat yang ia bisa, meloncati ranting kayu yang sempat jatuh di depan mereka. Mia mengikuti di belakangnya. Sementara dari belakang, kelinci raksasa itu melompat dengan langkah besar, mengejar mereka dengan kecepatan luar biasa. "Ambil ini!" Mia melemparkan setengah dari dupanya kepada Freya. "Kita bisa jalan, lewati sisi kiri tumpukan wortel, aku dari sisi kanan." Freya menangkap dupa tersebut dengan sigap, lalu mengubah arah menuju sisi kiri tumpukan wortel, sementara Mia berlari dari sisi kanan. Langkah-langkah raksasa kelinci terdengar semakin dekat. Getaran dari hentakannya membuat tanah sedikit bergetar. Begitu mereka berhasil melewati tumpukan wortel, Mia berteriak, "Sekarang Freya!" Lempar dupanya ke tumpukan wortel. Tanpa ragu, Freya melempar dupa ke arah wortel, bersamaan dengan Mia yang melakukan hal yang sama. Namun, karena kelelahan, Freya tersandung akar pohon dan jatuh terduduk. Dari arah belakang, kelinci raksasa itu melompat tinggi dan menerjang langsung ke tumpukan wortel. Namun, setelah mendarat, ia tampak bingung. Ada dupa dengan aroma kuat yang bercampur dengan makanan kesukaannya. Kelinci itu mencoba memilih. Hidungnya mengendus-endus dengan ragu di antara dupa dan wortel yang tersebar di tanah. Akhirnya, ia mulai melahap beberapa wortel dengan lahap, terlihat menikmati rasanya. "Sekarang Lutfi!" seru Mia. Lutfi yang sudah bersiap sejak awal dengan cekatan melepaskan tali jebakan. Kurungan besi besar meluncur cepat dari atas dan menutup kelinci raksasa itu dengan keras. "Dapat!"
Lutfi berseru dengan senang. Namun, semuanya belum berakhir. Kelinci itu mulai meronta, mendorong sisi kurungan dengan kekuatan luar biasa. Setiap hentakan tubuhnya membuat kurungan itu bergeser sedikit demi sedikit. Hamda bergerak cepat dan menyentuhkan perangkat kecil ke kurungan. Seketika, aliran listrik mengalir ke seluruh sisi besi perangkap, menciptakan percikan kecil. Kelinci itu langsung menarik tubuhnya ke belakang, menghindari jeruji yang kini dialiri listrik. Ia mengeluarkan suara geraman marah, matanya semakin berkilat merah, tetapi tubuhnya tetap tidak bisa bergerak bebas. Saat itulah Mia maju dengan membawa sebuah tongkat aneh. Ujung tongkat itu memiliki batu merah berkilauan yang tampak berdenyut seperti jantung yang berdetak. Saatnya mengakhiri ini. Mia mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi, lalu mengarahkannya ke kelinci raksasa. Ajaibnya, cahaya merah menyala keluar dari batu tersebut, melesat langsung mengenai tubuh kelinci. Kelinci itu tiba-tiba menggeliat kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat. Ia merintih pelan, lalu tiba-tiba sesuatu keluar dari mulutnya. "Itu dia," seru Hamda. Benda kecil berbentuk bulat jatuh ke tanah, menggelinding beberapa sentimeter sebelum akhirnya berhenti. Itu adalah koin emas, salah satu koin anomali yang selama ini dicari. Begitu koin itu keluar, tubuh kelinci mulai berubah. Perlahan-lahan, ukurannya mengecil, bulunya kembali normal, dan matanya yang sebelumnya merah garang kini menjadi hitam lembut seperti kelinci biasa. Saat perubahan selesai, kelinci itu tampak kebingungan. Ia mengedarkan pandangan, seolah tidak mengerti mengapa ia berada di tempat itu. Semua orang terdiam sejenak, lalu menarik napas lega. "Selesai," ujar Lutfi dengan senyum tipis. Mia memungut koin emas itu dan menyimpannya dengan hati-hati di dalam kantong kecil. Ia kemudian menoleh ke Hamda dan Lutfi. "Kalian yang urus pengembalian koin ini ke kantor pusat, sekaligus membersihkan area ini. Pastikan tidak ada jejak yang mencurigakan." Hamda mengangguk. "Serahkan padaku." Lutfi tersenyum. "Siap, Kapten." Mia kemudian menepuk bahu Freya. "Ayo kita kembali ke kendaraan. Malam ini sudah cukup panjang." Saat berjalan kembali ke mobil, Freya melirik tongkat yang dipegang Mia. "Mbak, tongkat itu apa sebenarnya?" Mia tersenyum kecil. "Ini adalah tongkat anomali yang memiliki kekuatan untuk menetralkan efek dari entitas anomali lainnya. Aku meminjamnya dari kantor pusat, khusus untuk misi seperti ini." Freya mengangguk paham, meskipun dalam hatinya ia masih penasaran dengan benda aneh itu. Sesampainya di kendaraan, Mia membuka bagasi dan menyerahkan sebuah kantong plastik kepada Freya. "Ambil ini sebagai bukti kepeminamu nanti," kata Mia sambil tersenyum. Freya melihat isi kantong itu, ternyata itu barang belanjaan dari warung tadi. Ia tertawa kecil. "Haha, ide bagus." Mereka berdua saling tersenyum. Misi malam ini berakhir dengan sukses.